Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi fa'anni fa'inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau lebih enaknya mengingatkan lagi khususnya kepada diri saya sendiri mengenai pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti di antara hadirin semua setiap harinya, bahkan dalam sehari itu mungkin minimal 5 kali ba'da sholat selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doalah merupakan cara manusia berkomunikasi, cara manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya meminta, ya. Kemudian tentunya Allah pasti akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, yang kita mohonkan di setiap minimal ba'da sholat, sebagaimana yang tadi sudah saya bacakan, ya, yaitu tepatnya surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, di sana sudah jelas bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Dan kita dianjurkan untuk senantiasa memohon, berdoa, meminta, ya, supaya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali mengenai etika atau adab-adab berdoa. Yang pertama, hendaknya kita berdoa itu dengan cara yang bersungguh-sungguh. Karena sudah jelas di dalam salah satu hadis qudsi dikatakan, ini abdullah, yaitu yang artinya bahwa Allah itu tergantung sangkaan ataupun zonnya, ya, sangkaan dari setiap makhluknya. Ketika makhluknya optimis, ya, maka Allah pun akan memberikan sesuai rasa optimis makhluk tersebut. Kemudian hendaknya ketika berdoa itu penuh harapan dan keyakinan, ya, tadi sama seperti yang tadi. Bahkan di dalam hadis Anas bin Malik dikatakan, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah, dan janganlah ia berkata, ya Allah, apabila Engkau sudi maka kabulkan doaku ini.
Tidak usah dengan kata seperti itu. Allah pasti akan mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Etika selanjutnya adalah melakukan taubat. Ketika kita berdoa di dalam isinya adalah meminta ampunan, tentunya setelah melaksanakan salah satu kesalahan, maka hendaknya di dalam doa tersebut ya diiktikadkan, diniatkan kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan. Tentunya bagaimana doa kita akan dikabulkan kalau kita masih melakukan hal-hal yang diharamkan. Selanjutnya etika berdoa hendaknya adalah memuji kepada Allah, bahkan diawali dengan sholawat. Pasti kita sering mendengar ketika imam misalkan memimpin doa, pasti kan diawali oleh lafaz sholawat, kemudian hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu misalkan seperti itu. Selanjutnya hendaknya ketika berdoa itu adalah menghadap ke arah kiblat, kemudian dengan suara yang lembut. Kemudian hendaknya memilih waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab ialah waktu-waktu yang diterima doa tersebut. Nah, di sini ada beberapa keterangan yang menjelaskan ya berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini, yang mana kita sudah tahu satu bulan Ramadan ini 10 pertama merupakan apa? Rahmat. Nah, pertengahan merupakan maghfirah, dan yang terakhirnya merupakan pembebasan dari api neraka. Nah, di sini dikatakan an Abdillah ibni Umar bin As, an Abdillah ibni Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan ma turaddu. Wa kana Abdullah ida aftara yaqulu Allahumma as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Yang artinya adalah dari Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak akan ditolak ketika ia berbuka. Dan bila Abdullah berbuka, ia berdoa, Allahumma as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Nah, maka dari itu berkaitan dengan doa, ketika kita melaksanakan berpuasa, tepatnya sekarang ini, kita tidak lupa untuk memanjatkan doa ketika berbuka. Kadangkala banyak orang yang karena nafsu ya lupa akan berdoa, padahal ketika berbuka itulah doa yang di sini dikatakan tadi apa? Tidak akan ditolak. Ya. Maka dari itu ketika berpuasa, selain kita membacakan doa berbuka puasa, maka dari itu kita hendaknya silakan berdoa apa saja, curahkan kepada Allah, dan yakin akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan doa tersebut ada 4 perkara ya, wastaghfiru fihi min arba'in hisolin, di mana pada bulan suci Ramadan ini kita hendaknya memperbanyak 4 perkara. 2 perkara yang membuat Tuhanmu ridho, dan 2 perkara yang membuat yang kamu butuhkan. Apa saja itu? 2 perkara yang Allah ridhoi adalah kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar.
Dan dua kalimat yang kita butuhkan adalah memohon untuk mendapatkan surga dan berlindung dari apa? Api neraka. Tepatnya lafadznya adalah asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nah itu marilah kita perbanyak doa itu, kalimat tersebut. Sekali lagi kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Biasanya kalau saya mendengar di beberapa imam taraweh, biasanya pergantian dari 4 rakaat biasanya suka melafalkan lafaz itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, hendaknya kita untuk terus berbaik sangka kepada Allah dalam berdoa, yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan, mendengar doa-doa kita. Dan mudah-mudahan etika-etika yang telah tadi saya sampaikan bisa kita laksanakan, dan tentunya supaya mempermudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.